Jadi lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah lahirnya rahmat terbesar untuk alam semesta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita memasuki bulan Rabiul Awal yang juga dikenal sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena memang disebutkan di dalam sejarah, para ulama sepakat Nabi Muhammad itu dilahirkan di tanggal 12 Rabiul Awal, walaupun sebagian ada yang berpendapat lahir di tanggal 9 bulan Rabiul Awal. Tetapi semua sepakat Nabi itu lahir di bulan Rabiul Awal. Makanya banyak orang di bulan ini mengadakan maulid Nabi. Karena untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sebagai hari dan bulan diturunkannya rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk alam semesta ini, seperti yang disebutkan di dalam ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau hai Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Jadi lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah lahirnya rahmat terbesar untuk alam semesta ini. Lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah lahirnya keselamatan bagi para manusia. Lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah lahirnya petunjuk bagi umat manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita tidak bahagia atas bulan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW? Itu sebabnya Nabi Muhammad sendiri ketika beliau berpuasa di hari Senin ditanya oleh salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa engkau setiap hari Senin berpuasa?" Nabi menjawab, "Dzalika yaum wulidtu fihi." Sebab di hari Senin itu aku dilahirkan, kata Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menceritakan atau mengenang di dalam Al-Quran bagaimana cerita kelahiran Nabi Musa, bagaimana cerita kelahiran Nabi Isa dikenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana kita tidak mengenang kelahiran pemimpin Musa dan Isa, pemimpin segala rasul, pemimpin segala nabi, makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendapat manfaat dari mengenang sejarah hidup para nabi, maka kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dari mengenang sejarah kelahiran nabi yang terbesar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, para salaf pendahulu kita menganjurkan kita di bulan Rabiul Awal ini banyak-banyak mengenang Nabi Muhammad, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya dengan cara yang kita biasa lihat di banyak tempat mengadakan acara maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi tujuan maulid Nabi itu bukan sekedar membacanya, tapi tujuan maulid itu untuk mengenang sejarah hidup Nabi, akhlaknya, tingkah lakunya, tindak tanduknya, supaya terbias di dalam diri kita dan kita bisa menjadi duta-duta Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan. Nah, banyak sekali buku-buku yang bisa kita telaah di bulan Maulid ini, di antaranya membaca kitab-kitab yang saya tahu dijual juga di toko online Telaga Cinta, menjual kitab-kitab, di antaranya kitab-kitab yang bisa kita manfaatkan untuk menelaah, merenungi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah kitab
sejarah hidup Nabi, Simtud Durar, yang ditulis oleh seorang ulama besar, seorang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, arif billah, Al-Imam Ali ibn Muhammad ibn Husain Al-Habsyi. Dan kebetulan ada terjemahannya, diterjemahkan oleh seorang pakar juga di zamannya dan seorang ulama bernama Al-Ustadz Muhammad Baqir ibn Hasan Al-Habsyi. Ustadz Muhammad Baqir ini kebetulan adalah ayah dari Ustadz Haidar Baqir ini ya. Nah, ini kitab yang tidak boleh kita tinggalkan ya. Dengan ada terjemahannya kita bisa membacanya dan merenunginya, dan kebetulan terjemahannya sangat bagus sekali, terjemahan beliau. Nah, kemudian ada juga Maulid Dhiaul Lame. Dhiaul Lame itu karya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ini bisa kita dapatkan, tersedia juga banyak sekali. Di antaranya tertulis di dalam kitab Khulasatul Madad yang diterbitkan oleh penerbit Putra Bumi ini ya. Ini ada terjemahannya, zikir sehari-hari. Di dalamnya juga ada kitab Dhiaul Lame, Maulid ini. Juga ada Maulid Dibai, ada juga Qasidah Burdah. Ini semua menjelaskan tentang sejarah dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ada pula kitab ini diterjemahkan juga oleh penerbit Putra Bumi, Aku Diutus untuk Menyempurnakan Akhlak, cerita tentang pribadi Rasulullah SAW. Dan kitab yang ditulis oleh Muhammad Ahmad Fat'ak berjudul Habibana Muhammad, keagungan beliau dan hukum bagi pencelanya. Ini juga bisa dibaca, menambah wawasan kita tentang Nabi Muhammad SAW dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab cinta kepada Nabi Muhammad itu membuahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW membuka pintu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW mengentaskan kita dari kegelapan menuju kepada cahaya ilahi. Semoga Allah menganugerahi kita rasa cinta kepada Muhammad SAW, cinta yang bermanfaat bagi kehidupan kita secara lahir, batin, dunia, dan akhirat. Cinta yang menjadikan kita kelak berkumpul bersama beliau dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.